Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Menurut Badan Bahasa 2019, terdapat 14 bahasa daerah di Sulawesi Selatan. Ke-14 bahasa tersebut adalah Bajo, Bonerate, Bugis, Bugisde, Konjo, Layolo, Lemolang, Makassar, Mandar, Masenrengpulu, Rampi, Seko, Toraja, dan Wotu. Bahasa yang umum digunakan pada daerah-daerah tersebut adalah bahasa Makassar. Kemudian ada bahasa Bugis, ada bahasa Patai, ada bahasa Toraja, bahasa Mandar, bahasa Masenrempulu, bahasa Konjo, dan bahasa Selayar. Ya, di sini ada beberapa rumah adat. Yang pertama adalah rumah adat Walingwangko. Rumah adat ini merupakan rumah adat dari Sulawesi Utara, terutama orang Minahasa. Ciri-ciri dari rumah adat ini adalah berupa rumah panggung dengan 16 sampai 18 tiang penyangga. Kemudian ada Dulohupa. Dulohupa adalah rumah adat atau rumah tradisional Indonesia yang berasal dari Kelurahan Limba, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Kemudian ada Rumah Tambi. Rumah Tambi adalah rumah adat dari Tampolore, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian ada Tongkonan, rumah adat orang Toraja. Kemudian ada rumah adat Boyang. Rumah adat ini merupakan rumah adat dari Provinsi Sulawesi Barat. Rumah Boyang memiliki garis arsitektur yang unik, berbentuk rumah panggung yang tersusun dari material kayu dan ditopang tiang-tiang penyangga. Asal muasal baju bodo. Baju bodo adalah pakaian adat suku Bugis Makassar dan diperkirakan sebagai salah satu busana tertua di dunia. Perkiraan itu didukung oleh sejarah kain muslim yang menjadi bahan dasar baju bodo. Jenis kain yang dikenal dengan sebutan kain muslin yang dari Eropa, Mysolos yaitu Yunani kuno, Massalia India Timur atau Rum Arab pertama kali diperdagangkan di kota Dhaka, Bangladesh. Hal ini merujuk pada catatan seorang pedagang Arab bernama Sulaiman pada abad ke-19. Sementara pada tahun 1298, dalam buku yang berjudul The Travel of Marco Polo menggambarkan kalau kain muslin dibuat di Mosul, Irak dan diperdagangkan oleh pedagang yang disebut Mussolini. Namun kain yang ditenun dari pilinan kapas yang dijalin dengan benang katun ini sudah lebih dahulu dikenal oleh masyarakat Sulawesi Selatan, yakni pada pertengahan abad ke-9, jauh sebelum masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17, dan populer di Perancis pada abad ke-18. Kain muslin memiliki rongga-rongga dan jarak benang-benangnya yang renggang, membuatnya terlihat transparan dan cocok dipakai di daerah tropis dan daerah-daerah yang beriklim panas. Sesuai dengan namanya, bodo, yang berarti pendek. Baju ini memang berlengan pendek. Dahulu baju bodo dipakai tanpa baju dalaman sehingga memperlihatkan payudara dan lekuk-lekuk dada pemakainya, dan dipadukan dengan selai sarung yang menutupi bagian pinggang ke bawah badan. Namun seiring dengan masuknya pengaruh Islam di daerah ini, baju yang tadinya memperlihatkan aurat pun mengalami perubahan. Busana transparan kini kemudian dipasangkan dengan baju dalaman berwarna sama, namun lebih terang, sedangkan busana bagian bawahnya berupa sarung sutera berwarna senada. Baju bodo memang pakaian tradisional khusus untuk perempuan yang dalam penggunaannya memiliki aturan berdasarkan warna yang melambangkan tingkat usia dan kasta perempuan pemakainya. Warna jingga untuk perempuan berusia 10 tahun, jingga dan merah darah untuk perempuan berusia 10-14 tahun, merah darah untuk perempuan berusia 17-25 tahun, warna putih dipakai para inang dan dukun, warna hijau khusus dipakai para putri bangsawan, dan warna ungu dipakai oleh para janda. Pakaian tradisional ini sering dipakai untuk acara adat, seperti upacara pernikahan, tetapi sekarang, penggunaan baju bodo mulai meluas untuk berbagai kegiatan, misalnya lomba menari atau upacara penyambutan tamu-tamu kehormatan. Meski belakangan ini semakin terpinggirkan akibat pengaruh busana-busana modern, tetapi di kampung-kampung Bugis yang jauh dari perkembangan dan tren mode busana, baju bodo masih dikenakan oleh para pengantin perempuan saat upacara akad nikah dan resepsi pernikahan. Begitu juga dengan ibu pengantin, pendamping mempelai, dan para pagar ayu.
Demikian sejarah singkat dari Baju Bodoh. Jangan lupa like and subscribe. Berbicara tentang badik, badik adalah senjata pusaka khas masyarakat Sulawesi Selatan, geng. Setiap daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki beragam suku, Bugis, Makassar, Luwu, Enrekang, dan Toraja memiliki jenis badik yang berbeda-beda, geng. Badik sama terkenalnya dengan senjata pusaka tradisional Nusantara seperti keris dari suku Jawa, kujang dari Pasundan, atau rencong dari Aceh, geng. Pada zaman dahulu, badik wajib dimiliki setiap orang Bugis Makassar. Ada istilah yang berlaku pada masa lalu. Bukan orang Bugis atau orang Makassar jika tidak memiliki badik, geng. Tokoh pahlawan dari Sulawesi Selatan, Sultan Hasanuddin terkenal dengan badik yang selalu disematkan di pinggangnya, geng. Nah, bagi pria Bugis Makassar sendiri juga dikenal falsafah 3 ujung yang harus selalu dijunjung. Ujung lidah, ujung kelamin, dan ujung badik, geng. Ujung lidah sendiri bermakna piawai diplomasi, geng. Ujung kelamin berarti pejantan tangguh. Ujung badik berarti tidak gentar dan berani mengambil resiko, termasuk resiko kematian, geng. Bahkan pada masa lalu sendiri, persoalan antara pria Bugis atau Makassar diselesaikan secara adat menggunakan badik dan selembar sarung, geng, yang biasa orang kenal dengan si gajang laleng lipa. 2 pria baku tikam dalam sarung. 2 pria saling adu kemampuan menggunakan badik dan harus memiliki ilmu kebal yang berhasil keluar dari sarung dalam keadaan selamat akan menjadi pemenangnya, geng. Nah, setiap badik sendiri terdiri dari 3 bagian. Bila dari besi pilihan yang memiliki pamor, gagang, dan sarungnya. Keistimewaan badik bisa dilihat dari pamornya pada bilanya, geng. Karakter atau sisinya dan ukurannya yang pas bagi pemiliknya. Jenis badik bisa dibedakan dari bilahnya dan gagangnya. Gagangnya biasa dibuat dari kayu kemunik atau tanduk dan gading, sedangkan sarungnya sendiri dari kayu cendana, geng. Inilah beberapa jenis badik Sulawesi Selatan, geng. Yang pertama yaitu badik Makassar. Badik Makassar memiliki 13 jenis, geng, yang dibedakan dari daerah asal pembuatnya, seperti badik jenis Taeng, Bontoala, Bontonompo, Cindako, dan Campagaya, geng. Orang awam biasa menyebut badik khas Makassar dengan sebutan badik lompo batang, geng, karena melihat bentuk bilanya lebar di bagian bawah. Sedangkan lompo batang sendiri artinya perutnya besar, geng. Selanjutnya yaitu badik Bugis. Suku Bugis memiliki beberapa jenis badik seperti badik gecong yang memiliki bilah melengkung bagian dalam di dekat gagang, geng. Badik gecong umumnya berasal dari masyarakat Bugis di sekitar Bone, Sopeng, dan Wajo, geng. Selain gecong, ada juga badik jenis toasi dari Sidenreng. Perbedaan badik gecong dan toasi terletak di gagangnya. Badik toasi memiliki gagang lurus. Selain badik gecong dan toasi dari tanah Bugis, geng, ada juga badik raja yang menjadi buruan kolektor pusaka Nusantara. Badik raja ini memiliki bila yang memiliki leher di dekat gagang, berbeda dengan badik gecong, geng. Badik raja ada yang menyebut pusaka kerajaan Bugis yang dimiliki tidak hanya bangsawan, tapi juga para pendekar dari tanah Bugis. Dan yang terakhir badik Luwu. Luwu merupakan kerajaan tertua di Sulawesi Selatan, geng, yang saat ini menjadi 3 kabupaten, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo. Kebudayaan Luwu sendiri memiliki warisan manuskrip kuno yang terkenal dengan epos Lagaligo. Badik Luwu memiliki bilah bagian bawah yang lurus dari gagang hingga meruncing di ujung. Badik ini memiliki riwayat masa lalu dan pamor yang unik, dan bahkan juga menjadi buruan para kolektor, geng. Nah, itulah tadi beberapa badik khas Sulawesi Selatan, geng.
Semoga informasi ini bermanfaat. Salam kepada Salama. Yang pertama adalah tari Pagelu. Adalah tari sukacita yang biasa dipentaskan pada upacara adat di Toraja, Sulawesi Selatan yang sifatnya riang gembira. Pagelu atau Magelu dalam bahasa setempat berarti menari-nari dengan riang gembira sambil tangan dan badan bergoyang dengan gemulai, meliuk-liuk, lenggak-lenggok. Tari Pagelu biasanya dimeriahkan pada saat upacara rambutuka atau upacara kegembiraan, penyambutan tamu, pesta pernikahan, dan mabua atau upacara peresmian rumah tongkonan. Kemudian yang kedua ada tari kipas Pakarena. Tari kipas Pakarena merupakan salah satu tari tradisional yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tari kipas Pakarena adalah tarian yang dimainkan oleh penari wanita dengan membawa kipas. Tarian tersebut sering dipentaskan untuk mempromosikan pariwisata di wilayah Sulawesi Selatan. Keyakinan orang Toraja percaya kalau kita meninggal dunia apabila tidak diacarakan oleh keluarga bahkan anak cucunya yang tinggal di muka bumi ini, sudah barang pasti akan mendapat karma yang buruk. Rambusono itu ialah acara untuk menyimpan mayat atau menguburkan mayat. Karena orang Toraja yakin bahwa apabila upacara kematian itu tidak dilaksanakan, jiwa si mati itu akan tersendat, tidak akan sampai ke nenek moyangnya. Ada tradisi Mapasikarawa. Tradisi ini merupakan tradisi pernikahan adat Bugis, di mana mempelai pria akan memegang beberapa bagian tubuh wanitanya sebagai tanda keduanya telah sah bersentuhan. Proses Mapasikarawa diawali dengan pengantin wanita menunggu di dalam kamar yang tertutup rapat. Ini tersebut dijaga oleh keluarga wanita.